Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Kembalikan palu hautianku, kembalikan padamu. Kenapa kau harus mengembalikannya? Lagi pula, hanya aku yang bisa memaksimalkan kekuatannya. Hah? Apa katamu? Si kuning berkata, oh iya, aku hampir melupakanmu. Lalu Qingyun memunculkan aura yang sangat kuat. Dalam hati si kuning, kenapa anak ini tiba-tiba jadi kuat? Dia berkata, apakah kau masih berani mempraktikkan teknik rahasia suku Sky Eye? Padahal kultivasimu masih sangat lemah. Benar-benar gak takut mokat. Qingyun membalas, ku bilang, kembalikan itu padanya. Palu itu sangat penting baginya. Di sini kau tahu sedikit terluka. Kembalikan padanya. Itu tidak akan terjadi. Bagaimanapun, orang asing yang telah mempraktikkan teknik Sky Eye akan kumusnahkan. Lalu tiba-tiba tangan dari si kuning langsung kepotong. Qingyun berkata, aku sudah memberimu kesempatan. Dan akhirnya kan itu tadi kan tangan yang megang palu hautian. Palunya pun langsung ditangkap sama si Xiaoling. Bijingin, cepat kembalikan itu padaku. Hah? Tapi dengan cepat Qingyun langsung menghalanginya. Apa kau masih gak mengerti apa yang aku katakan tadi? Si kuning membalas, berani kau memotong tanganku? Cari mokat. Aliran kedua, One Eye Beast. Dia menyiapkan skill keduanya menggunakan pedangnya. Lalu muncul nih One Eye Beast, yaitu monster bermata satu, One Eye Beast. Aliran kedua dari Sky Eye. Kalian semua akan mokat hari ini. Dasar sampah. Lalu Qingyun berdiam diri sebentar, lalu membuka matanya kembali sana. Dan melihat mata dari Qingyun, si One Eye Beast ketakutan dan dia pun balik tuh. Si kuning berkata, hei, apa yang terjadi? Kenapa kau tiba-tiba begitu tertekan? Hei, kenapa kau kembali? Aku baru aja memanggilmu, jadi kau harus mendengarkanku. Hei, keluar untukku. Dan si monster pun kembali masuk dan portalnya pun tertutup. Ah, dasar. Lalu Qingyun menggunakan aliran ketiga teknik Sky Eye. Hah, Devouring Eye, putih bersih. Ah, bodoh amat. Akan kuhabisi kau. Dan terbukalah. Ya, ini adalah konsentrasi dari Devouring Eye. Kenapa kau tahu begitu jelas tentang teknis suku Sky Eye-ku? Siapa kau sebenarnya? Bisa mengenali palu hautian. Seharusnya kau sudah bisa menebaknya. Hah, dewa perang Ye Qingyun. Dan Qingyun langsung menyerangnya dan dia pun langsung tumbang. Guru, saudara, tenang, aku baik-baik aja. Cao Tong berkata, tetapi saudara, kau nggak bisa melihat sekarang. Selain itu, kompetisi seni bela diri Xinghai akan segera dimulai. Qingyun merespon, tenang aja, aku masih bisa tanda kutip melihat. Dan di sini sekarang kita lompat nih di tempat kompetisi seni bela diri Xinghai. Wah, ada begitu banyak orang. Qingyun berkata, dari pandanganku, dalam segi kekuatan spiritual, dunia ini lumayan unik. Dan tuh, ada si pangeran. Hah, apakah dia buta? Nggak bisa melihat? Betapa malangnya. Sayang sekali, bukan aku yang melakukan itu secara pribadi. Terus Qingyun dengan sengaja maju dan mendorong si pangeran. Beri aku jalan, kau lancang. Gak hanya tidak berlutut ketika di depan pangeran, tetapi juga berani membiarkan pangeran memberi jalan untukmu. Ah, akan gua hajar kau. Dan di sini dia mengeluarkan roh bela dirinya, yaitu seperti antara macan tutul atau jaguar.
macam itulah ya. Dan di sini dengan cepat Shang-Chi juga maju tuh. Roh bela dirinya adalah beruang. Gak akan kubiarkan kau menyentuh guruku. Dan mereka berdua beradu serangan. Dan gak ada yang kalah dan gak ada yang menang. Bisa dibilang seimbang. Yang Cham berkata, lumayan juga kau. Tapi selanjutnya aku akan membiarkanmu mokap. Qing Yun berkata, Shang-Chi, kau gak perlu menahan diri. Habisi aja dia. Baik. Dan di sini ada si orang gede nih yang satu tim. Namanya Tao Liu. Tao Liu berkata, ternyata itu muridmu. Aku khawatir kau akan membuat korek api menyala dengan sendirinya. Qing Yun merespon, ya gak lebih buruk darimu. Karena dapat approval dari Qing Yun, Shang-Chi gak nahan diri. Yang Chan berkata, tunggu sebentar, pangeran tolong selamatkan aku. Dan Yang Chan langsung dihajar. Shang-Chi berkata, guru, perintahmu telah aku selesaikan. Qing Yun merespon, oke, kerja bagus. Di sini kita bisa melihat kalau Yang Chan tumbang. Orang yang ini berkata, cari mati, berani kau mengusik pangeran. Lihat bagaimana aku memberi kau pelajaran. Shang-Chi, jangan lakukan apapun, serahkan aja ini padaku. Tao Liu berkata, sepertinya kelompok kita sangatlah kuat. Dan di depan orang-orang berkumpul ini ada si Jenderal Chow. Dia berkata, diam semuanya, aku akan mulai berbicara. Hari ini adalah babak pertama kompetisi Xinghai. Dan hanya akan dipilih 20 orang untuk melaju ke babak kedua. Selain itu, 20 orang ini juga akan menjadi murid Akademi Xinghai. Babak pertama adalah pertarungan seperti biasa. Tapi medan perangnya tidak ada di sini, melainkan di situ. Nah, ini adalah dunia ilusi. Tetapi dunia ini seperti nyata bagi kalian. Setiap 10 menit, aku akan mengumumkan jumlah orang yang tersisa di dalamnya. Dan mereka yang mau berhenti masih memiliki kesempatan dari sekarang. Dalam hati orang ini, untuk namanya atau siapanya, harusnya belum diperkenalkan. Dalam hati orang ini, aku nggak tahu apa ada orang yang cocok untuk Phantom Eye-ku kali ini. Dalam hati Qing Yun, Phantom Eye, Phantom Array. Bagaimana bisa Phantom Array ada di dunia fana ini? Saudaraku, ayo cepat masuk. Iya, benar ketua. Baik, dalam hati Qing Yun, aku nggak tahu apakah aku memiliki kesempatan untuk menyerap Phantom Eye itu. Dalam hati si pangeran, hanya beberapa orang tidak tersentuh yang berani menghabisiku. Pangeran berkata, ayo kita pergi juga. Terus seseorang memegang tangan pangeran tuh. Dia berkata, pangeran kecil, kenapa Anda marah? Si pangeran membalas, apa kau cari mati? Seenaknya aja menepuk pundakku. BTW, ada apa dengan lenganmu itu? Tampaknya parah sekali. Terus tiba-tiba, apa bisa kalian tidak menghalangi jalan? Dalam hati si pangeran, bening kali cok. Uduh. Si pangeran berkata, ternyata ini adalah perwakilan dari keluarga Murong. Dan ternyata itu adalah Doomsday Flame guys. Orang yang kanan berkata, Tuan, saya adalah pangeran kecil dari Kekaisaran Xinghai, Xinghai Tiancheng. Nah, di sini pangeran merespon nih, Tuan muda Murong ini luar biasa. Pada saat itu tanganmu terpotong, tapi dia berhasil menghubungkan tanganmu kembali. Iya, itu luar biasa. Ini sebelumnya ya, si patria keluarga Murong sama Doomsday Flame sama Master, mereka membuat kesepakatan. Si pangeran berkata, berhentilah bicara omong kosong. Katakan sebenarnya, kecantikan ini ditakdirkan hanya untukku kan? Terus si pangeran menghampiri Doomsday dan berkata, saya nggak tahu apa nama belakang kecantikan ini. Oh iya, saya adalah pangeran kecil dari Kekaisaran Xinghai. Doomsday Flame merespon, Ara. Aduh. Kulit pangeran kecil cukup putih dan lembut. Pangeran kecil, tunggu sebentar. Itu nggak seperti yang kau pikirkan. BTW ini api yang kanan nih, yang rambut merah api yang kanan itu kan masternya si Doomsday Flame kan. Nah, gue panggil master aja ya. Si master berkata, siapa yang baru aja berbicara denganmu? Pangeran membalas, siapa kau? Jangan ikut campur. Terus tiba-tiba, ini Ye Qing Yun. Si Doomsday Flame berkata, kalau begitu, apakah kau ingin menghabisinya? Jika begitu, aku akan memberimu kekuatan. Si pangeran menjawab, iya, beri aku kekuatan itu. Terus akhirnya setelah itu bawahan dari si master berkata, Tuan, bagaimanapun juga dia adalah pangeran kecil dari Kekaisaran Xinghai. Kenapa Anda melakukan itu? Si master bertanya, Kekaisaran Xinghai? Apa itu? Selain itu, siapa yang tahu kalau aku yang melakukannya? Ye Qing Yun, aku datang. Dan di sini si pangeran menerobos. Sekarang dia ada di ranah realitas yang tingkat ke-9. Dan mereka sedang menonton nih, orang-orang sedang bertarung di dalam dunia ilusi. Hei, pertarungan di dunia ilusi sangatlah sengit. Aku khawatir ini akan menjadi lebih dari pertarungan yang biasanya. Sekarang kita masuk ke dalam dunia ilusi, di mana Qing Yun sedang bertarung. Yap, melawan seseorang. Dan di sini orang itu berhasil dihabisi oleh Ye Qing Yun. 100 orang tersisa. Dan di sini ada seseorang yang menyerang Qing Yun dari belakang. Tapi dengan cepat, cari mati, diam-diam yang menyerang saudaraku. Dengan cepat, Cao Tong langsung melindunginya dan langsung menghajar orang itu. Keluar, aku tahu itu kau. Dan di situ ada pangeran. Masih ingin masuk Akademi Xinghai?
Lalu apa yang harus aku lakukan ketika ada seseorang yang menyinggung perasaanku? Mati kau! Jadi sini ada dua kubu ya, kubu pangeran dan juga kubu Qingyun. Dan Xiangche memunculkan roh bela dirinya yaitu beruang. Dan di sini satu tuh Rhino dihajar. Terus Kaotong juga menghajar orang dan muncul sebuah rantai nih itu. Dan di sini Tao Liu ternyata skillnya rantai menghajar orang. Oh, ternyata itu adalah bentuk dari Raja Ular Besi. Lalu si pangeran berhasil mengeluarkan skill api. Loh, ini apa yang terjadi? Si pangeran berkata, dasar sampah gak berguna. Lalu orang-orang mulai dibakar tuh. Api jenis apa ini? Pangeran kecil, kau. Satu persatu orang-orang itu dibakar. Tao Liu berkata, terima kasih. Ya sama-sama. Terus tuh orang-orang pada kabur. Pangeran kecil, tolong selamatkan aku. Dan di sini sekarang tersisa hanya pangeran sendiri. Karena si pangeran tadi kan menghabisi para bawahannya sendiri tuh. Kaotong berkata, bijingin ini benar-benar menghabisi bawahannya sendiri. Bawahannya sendiri? Enggak. Sampah itu hanya berstatus rakyat jelata. Seperti binatang, mudah sekali diperalat. Aku hanya mengatakan secara fakta bahwa ada banyak sekali orang yang bersedia bekerja untukku selama aku bisa menghabisimu. Lalu si pangeran melancarkan serangan bola api ke arah Qingyun. Lalu Qingyun hanya menggunakan satu jarinya untuk menahan serangannya. Musnahlah. Apa? Ini mustahil. Dan Qingyun hanya dengan satu jarinya berhasil menahannya. Ini apa yang terjadi? Dan serangan tadi tidak hilang guys, tapi dimanfaatkan oleh Qingyun untuk menyerang balik dan diserang ke arah si pangeran. Dan si pangeran pun langsung mokat. Itu pangeran kecil sudah mokat dan penghabisinya namanya Ye Qingyun. Tampaknya kakak serang Xinghai akan mengalami perubahan. Tunggu, seperti bau api yang aneh. Lalu di sini apinya mau pergi dengan cepat, langsung dipanggil sama si Qingyun. Kau berani? Terus apinya langsung dimakan. Dan ternyata itu adalah energi atau api milik si Master. Cari mati. Energi itu sangat ganas dan mustahil bagi manusia untuk memurnikannya. Kau hanya menunggu untuk kematianmu. Benarkah? Tapi kurasa enggak. Si Master berkata, karena kau berani melahap barang milikku, aku akan membuatmu memuntahkannya. Ditambah dengan 24 orang. Melawan 24 orang, kalian berempat pasti akan mokat. Bagaimana menurutmu? Lalu tiba-tiba di belakang terjadi sebuah ledakan. Apa yang terjadi barusan? Dan ternyata ada orang dan diserang pakai telapak tangan tuh. Dan jebum, kena lagi. Brutal banget. Dalam hati Qingyun, lihatlah dengan kedua matamu. Dan melihat itu, Kaotong dan juga Xiangche bingung. Bekas telapak tangan siapa ini? Dan ternyata yang menyerang adalah orang yang baju merah tadi tuh guys, yang di pintu ilusi tadi. Dan tuh dihancurkan lagi satu. Tuhan tolong lindungi aku. Diam kau. Dalam hati si Master, apa yang orang tua ini ingin lakukan? Baiklah, 20 orang. Selamat atas kesuksesan promosi Anda. 3 bulan dari sekarang akan menjadi hari di mana babak kedua kompetisi Xinghai akan dihelat. Selamat, Anda adalah murid Akademi Xinghai mulai hari ini. Oh iya, aku lupa memperkenalkan diri. Namaku adalah Huan, seorang guru di Akademi Xinghai. Aku sangat senang bisa bertemu denganmu. Dan akhirnya satu persatu dari 20 orang itu semua keluar. Lihat itu, banyak yang keluar. Orang kiri berkata, kenapa aku merasa teduh dengan permainan ini? Yang kanan membalas, diam, apa kau cari mati ya? Lalu di sini Qingyun juga kena tuh. Dalam hati Qingyun, karena aku menginginkan Devouring Eye, maka jangan salahkan aku dengan ide memukul matamu. Dalam hati si Master ini, aku akan mengalahkanmu setelah aku menyerap kekuatan beberapa orang lagi. Dan di sini ini adalah ini dari pangeran ya. Mokat. Si Tuan Muda Murong berkata, Jenderal Cao, aku tahu siapa yang menghabisi Xinghai Tiancheng. Itu penghabisnya adalah dia. Qingyun berkata, sepertinya kau udah lupa rasa sakitnya saat tanganmu sudah sembuh. Murong membalas, apa kau gila? Ada lebih 20 orang di sini yang melihatmu menghabisinya. Iya, itu benar itu. Kita semua melihatnya. Kau nggak bisa main-main dengan kami. Kaotong membalas, persetan dengan bacotanmu. Jelas-jelas sekali pria itu meledakkan dirinya sendiri. Murong berkata, Jenderal Cao, Anda adalah orang yang bijaksana. Anda nggak percaya kan dengan omong kosong seperti alasan meledakkan diri sendiri? Dalam hati Qingyun, ini lebih tepatnya ngomong ke Kaotong lewat transmisi. Kaotong, nggak perlu melakukan itu. Saudara Ye. Dalam hati Huan, anak ini,
Kenapa dia melihatku dengan mata yang sama seperti melihat seorang mangsa? Qingyun berkata, benar, akulah yang telah menghabisinya. Dalam hati si Master, apa yang sedang dia rencanakan? Wurong berkata, hahaha, Jenderal Chow, kenapa Anda masih diam aja? Cepat, tangkap orang itu. Jenderal Chow merespon, apa kau mengajariku untuk melakukan sesuatu? Qingyun berkata, Jenderal Chow, ayolah. Jenderal Chow bertanya, apakah kau tersinggung? Tapi Qingyun hanya diam, dan akhirnya Qingyun pun diikat menggunakan borgol. Xiangqi berkata, Tongqi, Anda juga telah menerima pesan dari guru, benar bukan? Yaudah, ayo kembali dulu. Tongqi itu panggilan si Cao Tong ya. Sekarang kita lompat ke 3 hari kemudian. Orang yang kanan berkata, hei, apa kau sudah dengar? Kabarnya bahwa pangeran kecil dari kekaisaran sudah mokat. Yang baju biru merespon, iya, aku dengar itu dilakukan oleh orang yang kejam. Orang itu sangat bodoh. Pangeran kecil adalah anak laki-laki yang paling disayangi kaisar. Iya benar, mungkin orang yang terkait dengannya itu pasti akan disiksa sampai mokat. Terus, hei tuh, bukankah itu Jenderal Chow? Untuk apa dia kesini? Itu, ada pertunjukan yang bagus. Jenderal Chow pergi ke penjara. Sekarang kita pergi ke dalam penjara. Ini ada seorang penjaga yang bawa sebuah kantung ya. Sudah 3 hari dan gak ada kabar dari atasan. Nampaknya aku harus menghabisinya diam-diam. Semoga beruntung. Orang yang menghabisi pangeran kecil tanpa ampun, bagaimanapun juga hidupmu tidak akan bisa terselamatkan. Lalu orang itu mengeluarkan seperti tawon atau lebah. Selain itu, anak ini sangat kuat, jadi mungkin akan bagus untuk membuat seranggaku naik tingkat. Lalu para serangga itu langsung menyerang ke arah Qingyun. Apakah kau yang melepaskan semua ini? Haha, jadi kau udah bangun? Iya, baguslah. Aku akan membiarkan seranggaku memakanmu hidup-hidup, karena kau harus diguilotin. Jadi nggak mungkin bagiku membuatmu mokat. BTW, guillotine itu alat untuk mancing. Hah? Hanya mengadakan serangan ini? Serangga-serangga itu langsung dibakar oleh Qingyun. Apa kau pikir jika aku diborgol, aku nggak bisa melakukan apa-apa? Lalu borgolnya berhasil dilepas. Ini bagaimana mungkin? Seranggaku mokat semua. Terus datang tuh Jenderal Chow, buka pintunya. Hah? Jenderal Chow? Oh, kau di sini? Haha, ya ini dia. Tanggal kemokatanmu tepat hari ini. Kau benar-benar akan mokat kali ini. Dan Jenderal Chow secara pribadi akan mengirimmu ke tempat eksekusi. Sekarang kita pergi ke istana kekaisaran Qinghai. Dan orang ini adalah Kaisar Qinghai nih guys. Huan, apa kau benar-benar ingin menghentikanku untuk menghabisi wanita jalang itu? Hah? Sua merespon, Kaisar Qinghai, apa kau tidak takut mokat? Terus si Huan menggunakan sebuah skill tuh. Sampai-sampai si Kaisar ketakutan. Hah? Apa kau mengancamku? Lalu Huan mengeluarkan skill yang mengeluarkan banyak sekali tengkorak. Hah? Itu? Tampaknya kau telah menjadi Kaisar Shanghai begitu lama sehingga kau lupa akan identitasmu. Atau apakah kau pikir kekuatanmu telah meningkat sehingga kau mau mengabaikanku dan Qinghai Yuan? Kau ingin menghabisiku? Kau ingin menghabisi seorang kaisar? Apa kau nggak takut pada Xiang Tian? Huan membalas, Xiang Tian, orang dari sekte Cincong itu. Apa yang mulia menghubungi dia untuk mengusirku? Kaisar membalas, kenapa? Nggak percaya? Lalu dia mengambil sebuah token, tapi ternyata, loh, ternyata nggak keluar tuh guys. Huan berkata, maaf, aku telah menghabisinya. Tidak, biarkan aku pergi. Jangan khawatir, selama kau patuh, kau tidak akan mokat. Tapi lain kali, ini tidak akan sesederhana itu. Izinkan aku memberitahumu sesuatu yang kejam. Tidak hanya racun dari Qinghai Yuanku aja yang ada pada tubuhmu, tetapi juga ada racun dari sekte Cincong. Dan si Huan pun pergi. Di sini Kaisar pun duduk. Dia berkata, Xingming, kau juga mendengarnya. Aku hanyalah boneka atas keinginan mereka. Saudaraku, aku nggak tahu harus berbuat apa sekarang. Tenanglah, saudara ke-9. Dia mungkin belum pergi jauh. Xingming membalas, aku nggak peduli. Aku harus membalas permusuhan ini. Jika kau tidak mau membantuku, aku akan pergi sendiri ke sana. Bagaimanapun, selama iblis itu diberikan wanita dan uang, mereka akan melakukan apa aja. Kaisar merespon, iya, jangan biarkan orang yang tidak tersentuh merajalela. Dan tuh, si Kaisar melemparkan sebuah gulungan. Dan ini gulungannya ada di Jenderal Chow. Jenderal Chow berkata, dibuat sendiri oleh Kaisar. Di hari dekret kekaisaran, kompetisi Qinghai adalah ujian paling adil di kekaisaran. Di dalam ujian, kemokatan dan cedera nggak bisa dihindari. Dan semua orang diperlakukan sama. Dalam hati si penjaga penjara, Kak bersalah? Dari mana asal muasal anak ini sehingga Kaisar Qinghai tidak menghabisinya? Aku. Jenderal Chow melanjutkan, jadi Ye Qingyun tidak bersalah dan akan menjadi murid Akademi Qinghai. Oi. Tuan. Qingyun berkata,
Aku dalam suasana hati yang baik hari ini. Jadi kau beruntung. Kau juga. Jenderal Chow merespon. Kau cukup mengejutkanku. Kau bisa pergi langsung ke Akademi Xinghai. Semua temanmu ada di sana. BTW, kalau misalnya ada kata Xinghai Yuan, itu adalah Akademi Xinghai, cuma beda penyebutan aja. Sekarang kita pergi ke Akademi Xinghai. Nah, di situ ada seseorang yang kanan nih. Itu kau. Tanpa diduga, ayahku membiarkanmu keluar. Oh, mungkin anak dari kaisar, saudara dari si pangeran yang mokat kemarin. Cingyun bertanya, apa? Kau ingin balas dendam? Orang yang kanan datang dan berkata nih, apa statusmu? Berani kau berbicara dengan Tuan Putri seperti itu? Cepat berlutut. Cingyun membalas, cih, dah basi. Lebih baik aku pergi aja sekarang. Dan Cingyun pun pergi. Nah, di sini Tuan Putri melambaikan jarinya untuk memberikan sebuah kode. Dan tiba-tiba muncul ada 3 orang. Yang kiri alam realitasnya tingkat 8, yang tengah tingkat 9, yang kanan juga tingkat 9. Mereka bertiga menyerang Cingyun dari belakang. Lalu Cingyun terkena serangannya, tapi ternyata itu cuma klon. Apa? Lalu Cingyun kali ini menggunakan skill cakarnya nih guys, dan langsung menangkap mereka semua dan langsung menghajarnya. Aduh, dan mereka bertiga dikalahkan dalam sekali serang. Si Tuan Putri berkata, "Ya Cingyun kan? Aku ingin buat kesepakatan denganmu." Cingyun membalas, "Tidak tertarik." Tuan Putri melanjutkan, 10 teratas dalam jenis api yang aneh tidak dapat dideteksi oleh jenis api yang aneh lainnya. Tapi aku tahu lokasi spesifik api yang aneh tingkat 10 teratas. Cingyun membalas, "Jika kau tahu, kenapa kau tidak mengambilnya sendiri? Ada batasan di sana. Jadi basis kultivasi di dalam realitas yang tidak bisa masuk. Orang-orang yang berada di dekatmu adalah orang-orang jenius yang diakui di alam realitas yang. Tapi mereka rentan." Cingyun bertanya, "Apa syaratnya?" Tuan Putri menjawab, "Bantu aku mendapatkan heart chip, dan aku akan memberitahumu di mana lokasi apinya." Cingyun bertanya, "Heart chip? Apa jenis tubuhmu itu Suanyin?" "Hah? Kau? Bagaimana kau tahu?" Iya, jenis tubuhku adalah Suanyin. Kekaisaran Xinghai memang kuat, tapi itu hanya budak dari Xinghai Yuan. Aku tidak ingin diperalat oleh orang-orang di Xinghai Yuan atau Akademi Xinghai. Jadi aku membutuhkan heart chip untuk meningkatkan fisikku." Cingyun membalas, "Usap air matamu. Aku tahu persis orang seperti apa kau. Cepat katakan, kapan kita akan pergi?" Dan akhirnya Cingyun pergi. Sekarang kita pergi ke asrama siswa. Seseorang berkata nih, harusnya Kau Tong ya, karena Kau Tong yang manggil Cingyun saudara. "Saudaraku, kau luar biasa. Sekarang seluruh kekaisaran Xinghai tahu tentangmu." Seseorang di asrama berkata, "Benar aja, ketua mereka menghabisi pangeran kecil, tapi dia nggak apa-apa." Cingyun berkata, "Ini adalah pil exorcising poison untukmu." Tao Liu bertanya, "Apakah kau seorang alkemis tingkat 4? Kau Tong menjawab nih, "Haha, kau baru tahu bahwa saudara adalah alkemis tingkat keempat. Jika kau mengikuti saudaraku, aku pastikan kau akan untung dan tidak menyesal." "Baik," Cingyun berkata, "berlatihlah lebih keras. 5 hari lagi kita akan memasuki pegunungan Xinghai." Tao Liu bertanya, "Hah? Untuk apa kita ke sana?" Kau Tong membalas nih, "Hei, apa yang kau katakan? Ini adalah saudara kita. Jadi kau nggak bisa melakukan apapun yang kau mau. Apa kau tahu?" "Ya, aduh, aku tahu." Itu protes si Tao Liu dicubit tuh ya. Terus di sini Cingyun lagi pakai skill Sky Eye nih. Buka, dan muncul tuh kayak sebuah matahari gitu. Ini adalah, dan di situ ada sebuah pagoda, dan di dalamnya ada seorang wanita atau gadis yang sedang diikat menggunakan rantai di dalam bangunannya atau pagodanya. Siapa dia? Rasanya aku familiar dengan dia. Aku nggak bisa melihatnya dengan jelas. Lebih baik aku mendekat. Terus mendekat. Tiba-tiba ada di bawahnya si gadis nih ada seperti sebuah mata, dan matanya menembakkan semacam laser ungu ke langit ke Sky Eye-nya. Seseorang berkata, "Lain kali jika kau berani mengintip lagi, kau akan mokat." Saudara, tenang, aku baik-baik aja. Dan di sini ada Huan. Dalam hati Huan, mungkinkah itu penglihatan Sky Eye Devouring Eye? Tampaknya mata ini benar-benar luar biasa. Dikatakan bahwa jika manusia ingin memiliki Devouring Eye, mereka harus melahap ras Sky Eye. Hehe, aku nggak menyangka bisa bertemu manusia dengan Devouring Eye seumur hidupku. Dan di sini matanya berkata, "Sudah 100 tahun, menyerahlah. Dia benar-benar sudah hancur." Dan juga adik perempuanmu secara pribadi mencucuk hatinya dengan pedang Luolingmu. Oke, berarti adik perempuanmu berarti ini Cece atau kakak dari si pacar Cingyun di kehidupan sebelumnya. Nah, ini kakaknya berarti ya, kakak perempuannya. Percaya atau enggak, dia nggak akan bisa lagi kembali. Perlahan-lahan aku akan mentransfer semua tentangmu kepadaku. Jadi tetaplah di sini. Dan ini dia adalah reinkarnasi Permaisuri. Dalam hati si Permaisuri, "Saudaraku, aku nggak percaya kalau kau sudah mokat. Aku telah berinkarnasi dan aku nggak tahu apakah aku bisa melihatmu lagi." Terus tiba-tiba jantung dari si Cingyun tiba-tiba dek. Kenapa aku merasa sangat
tidak nyaman. Lalu sekarang kita lompat ke 5 hari kemudian. Seseorang berkata, aku nggak tahu jika akademi mengumumkan bahwa api yang aneh ada di Gunung Qinghai kali ini, tetapi mereka tampaknya tidak membutuhkannya. Seorang merespon, itu benar. Jadi siapapun yang mendapatkan api yang aneh di Gunung Qinghai yang begitu besar, jadi bisa dikatakan itu tergantung keberuntungan. Terus datang tuh si Putri. Halo guys. Jingyun berkata, beritamu sungguh bagus sekali ya. Putri merespon, aku kan bilang aku tahu lokasinya secara detail. Aku kira saudara Ye tak tahu pentingnya mendengar. Tiba-tiba, Luo Yao, apakah kau nggak mau pergi bersamaku karena sampah ini? Berarti si tuan putri namanya Luo Yao ya guys. Putri Luo Yao membalas, aku mau mengikuti siapapun, itu hakku. Lagi pula, apa hakmu mengaturku? Tiba-tiba, diam. Dan itu adalah Huan. Huan berkata, hari ini aku akan membawa kalian ke Gunung Qinghai. Adapun api yang aneh, kalian harus memiliki kemampuan untuk bertahan di sana. Lalu Huan berbicara ke siapa tadi? Orang yang baru nih guys, tapi belum dikasih tahu namanya ya. Huan berkata lewat transmisi, Kuming. Oke, namanya Kuming. Kuming, bantu aku menjaga Qinghai Luo Yao atau si Putri. Dan Ye Qingyun, aku ingin dia berguna. Dalam hati Qingyun, gak aman lagi untuk tinggal di sini. Setelah menelan api yang aneh dan mendapatkan token pahuang, aku akan pergi. Tiba-tiba ada suara burung atau ayam. Quack, itu bebek sih suaranya. Ya, intinya itu burung lah. Semua orang bisa duduk di atas burung kunoku. Dalam hati Qingyun, burung kuno ilusi. Monster favorit sang illusion memiliki kemampuan ilusi. Huang berkata, apa yang kalian lakukan di tempat? Tunggu apa lagi? Ayo naik sekarang. Kaotong berkata, saudaraku, cepat dan naik burung besar ini. Xiangche merespon, menambahkan, guru, saya juga akan pergi melihatnya. Aduh, kira-kira berapa lama ya aku bisa makan kaki sebesar itu? Saat Xiangche mau manjat, pas mau meluk kakinya, kakinya si burung agak seperti menghilang karena kan ilusi kan. Loh, apa yang terjadi? Qingyun berkata, daging burung ini nggak enak. Kaotong bertanya, hah? Iya kah? Yaudah, kalau begitu akan kupikirkan lagi aja. Qingyun melanjutkan, burung ini memiliki kemampuan ilusi. Jadi terkadang apa yang kita lihat mungkin tidak nyata. Oh, pantas saja. Yaudah, yuk naiklah. Dan mereka pun naik ke atasnya. Dalam hati Huan, anak ini sangat menarik. Dan mereka pun pergi ke Gunung Qinghai. Api yang aneh ada di dalam. Pergilah, baik. Dan mereka semua turun dari burung. Dalam hati Huan, cepat kembali dan pelajari metode transfer Devouring Eye. Saat aku mendapatkan Devouring Eye ini, aku bisa menjadi kuat saat aku kembali ke benteng Pahuang. Hei, hebat. Ini adalah batu hematit. Aku sangat beruntung. Lalu orang itu saat mau ngambil batunya, tiba-tiba tangannya kebakar. Tolong aku, tolong aku. Benar-benar nekat sekali. Dan orang itu pun langsung... Kuming berkata, ingat, kalian nggak boleh bertindak seenaknya jika belum aku suruh. Dan orang itu gosong ya. Qingyun berkata, batu ini memiliki nafas yang tersisa dari api yang aneh. Berhati-hatilah agar tidak menyentuhnya secara sembarangan. Sedangkan si Kaotong hampir megang tuh. Sini, ikuti aku. Terus si Putri naik tuh. Kaotong bertanya, saudaraku, apa bisa kita mempercayainya? Qingyun menjawab, kita ikutin aja dulu. Dan mereka pun ikut. Qingyun bertanya, apa kau udah pernah kesini sebelumnya? Si Putri menjawab, secara alami semua orang di Qinghai tahu tentang ini sejak lama. Di Qinghai Yuan ya, di akademinya. Qingyun bertanya lagi, lalu kenapa membiarkan kami masuk? Bukankah lebih baik kamu membiarkan bawahanmu yang memenuhi persyaratan untuk masuk? Mungkinkah ini untuk pengorbanan? Putri menjawab, iya benar. Saudaranya sangat pintar. Mungkin saudaranya sudah merasakan kekuatan yang tidak bisa dijelaskan di sekitar pada saat kita masuk. Itu adalah kekuatan teknik terlarang api yang aneh 10 teratas. Jika satu lebih dari 50 orang yang datang, atau jika ada lebih dari 5 elemen, maka mereka akan langsung terhabisi oleh teknik terlarang itu. Faktanya, tujuan akademi bukanlah api yang aneh, melainkan orang misterius yang terperangkap di sini. Terakhir kali aku datang ke sini adalah untuk menyelamatkan pria misterius itu sesuai dengan tujuan akademi. Tetapi ketika aku ingin menyelamatkan pria misterius itu, dia mengatakan bahwa pengorbanan diperlukan untuk membuka rantai pengekang. Qingyun berkata, jadi Akademi Qinghai terus membuat berita agar orang-orang datang. Tampaknya Akademi Qinghai sangat kejam. Semua orang diperdaya olehnya. Aku nggak tahu, apakah ayahmu sendiri juga diperdaya? Maksudmu, mereka datang ketika mereka perlu, bukan? Ayahku itu tampaknya aja mendominasi, tapi sebenarnya ayahku hanyalah boneka dan guguk di Akademi Qinghai. Seharusnya kau itu berterima kasih padaku. Jika tidak, kau udah lama mokat di sini. Ayo cepat, kita dapatkan api yang aneh sebelum pria misterius itu diselamatkan. Qingyun berbisik, kalian harus berhati-hati padanya. Baik. Aku bisa merasakan nafas api yang aneh tepat di depan sana. Dalam hati murong, identitas macam apa orang ini punya? Kekuatan sangat... Komanya?
Mungkin komanya salah kali ya. Mungkin identitas macam apa orang ini, punya kekuatan sangat aneh, dan dia juga bisa merasakan nafas api yang aneh. Mungkin seperti itu. Si Master bertanya, "Hah? Kau nggak mau jalan?" Murong menjawab, Enggak. Aku akan jalan." Terus sekarang kita pindah nih ke jauh di dalam gua saat ini. Tuan Iblis. Dan di dalam akhirnya kelihatan tuh orang yang sedang diikat tuh orang misterius. Orang yang diikat berkata 236. Enggak cukup. Hah? Siapa 3 orang ini? Kuming menjawab, mereka adalah 3 bawahan laki-lakiku yang paling setia dan kuat. Oh begitu ya. Kalau begitu, maka jadilah pengorbanan untukku. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!